Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di GPIP Jemaat Karis Pulau Gebang bagi seluruh warga jemaat dan simpatisan atau tamu yang hadir, khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami. Bila saudara-saudara memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi presbiter yang bertugas selesai ibadah ini atau mengisi formulir permintaan pelayanan khusus pada kotak di pintu masuk gereja. Sekali lagi kami sampaikan selamat pagi atas nama pelayan firman, seluruh presbiter yang bertugas, kami mengucapkan selamat datang. Selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah hari Minggu Advent 2, 6 Desember 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Allah dan hidup kita semakin diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Willem Sairbona MTH, Pendeta Gemit di GPIP Karis Jakarta. Sebelum kita masuki ibadah, mari kita bersaat teduh pribadi. Jemaat kekasih Tuhan, putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah pernyataan kasih sayang Tuhan kepada umat-Nya dalam waktu yang terus bergulir hingga terus nampak karya Allah. Kita yang tengah menapaki ujung dunia adalah orang yang tak perlu bertanya mengapa harus berjumpa banyak peristiwa. Sebab hari-hari seperti air mengalir dan setiap orang percaya membawa kabar baik penuh harap. Sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, dalam kepastian iman akan janji penyertaannya, marilah petiklah kecapi dan mainkan gambus 10 tali. Tuhan Allahmu adalah maha perkasa. Ajaklah semua ciptaan dari segala penjuru, biar utara tetap bergirang, biar selatan menikmati perayaan. Timur menceritakan berkat sepanjang umur, dan barat menyanyikan anugerah. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, selalu dibaharui setiap hari baru. Minggu Advent kedua sudah tiba, marilah kita menyanyikan dari Kitab Bakti 127. Saudara-saudara, 2 lilin Advent telah kita nyalakan, simbol kesetiaan iman kita yang tetap menyala bercahaya, walau dihempas badai pergumulan dan angin percobaan. Kami, agar cahaya kemuliaan-Mu tetap terpancarkan lewat kesetiaan iman kita. Sekalipun berat beban pergumulan yang sedang kami pikul,
Tetap kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja sempurna, menopang tiap langkah hidup kami. Seluruh hidup kita haruslah menjadi hidup yang menyongsong kedatangan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yesaya 40 ayat 3-4. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita sambil mengangkat pujian. Marilah kita tabiskan ibadah Minggu Advent kedua ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing kita terambil dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Menantikan benar
Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur sebab Engkau telah mengantarkan kami melewati malam yang panjang. Hingga pagi ini, jiwa dan raga kami turut merasakan segarnya pagi. Pemberian-Mu yang indah sebagai awal dari semua yang hendak kami jalani. Allah yang maha bijaksana, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menaungi hati dan jiwa kami di sepanjang hari ini, sehingga olehnya pekerjaan kami diberkati. Dan semoga melalui perkataan dan perbuatan, kami dapat menyenangkan hati-Mu yang kudus dan sesama kami, insan ciptaan-Mu. Kehadirat-Mu dalam persekutuan Roh Kudus kami awali hari ini dengan memohon berkat dan perlindungan-Mu. Amin. Saudara-saudari jemaat yang ada di rumah maupun juga di gereja, mari kita siapkan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus sebelum membaca Alkitab dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kasih dan anugerah Tuhan yang indah atas kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, baik kami sebagai suami, istri maupun juga anak-anak. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu ajaib kami terima. Secara khusus sebagai orang beriman, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk menapaki langkah kami dalam minggu Advent yang kedua ini. Sungguh Tuhan itu karena anugerah-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, dengan rasa syukur dan gembira, kami mau membuka telinga kami, juga membuka hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapakah kami? Kami sadar akan kelemahan dosa dan salah kami. Oleh karena itu kami mengaku dan mohon pengampunan Tuhan atas semua dosa dan salah kami. Kuduskan, sucikan kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dan kami juga mohon, biarlah Roh Kudus Allah yang berdiam dalam diri orang beriman boleh menguasai setiap kami ketika firman diberitakan, sehingga fokus perhatian kami hanya tertuju kepada sabda-Mu, dan Roh Kudus yang sama menolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami selanjutnya. Hamba-Mu juga yang lemah ini, Roh Kudus urapi, kuduskan, dan jadikan menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami umat-Mu di hari Minggu Advent kedua ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang turun menjadi manusia. Kami sambut pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 30 ayat 18 hingga yang ke-26 yang menyatakan, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancarkan sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur senantiasa kepada Allah. Silakan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara-saudari jemaat Tuhan yang ada di rumah? Semoga Bapak Ibu saudara-saudari dalam keadaan yang kuat, sehat, sebagaimana yang kita harapkan selama ini. Namun bila Tuhan izinkan kita bergumul dengan tantangan, beban, bahkan sakit penderitaan, biarlah iman percaya kita tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Sebab hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebuah tema, yaitu bahagia orang yang menantikan Tuhan. Tindakan menanti adalah tindakan yang tidak mengenakan, saudara-saudari. Walaupun kita sedang menanti orang yang kita cintai, dan atau situasi yang sangat kita rindukan akan terjadi. Apalagi bila kita menanti dalam suasana kondisi yang tidak pasti, kapan penantian kita akan berakhir, kapan orang yang kita tunggu itu akan tiba. Contoh, ketika seorang menanti kedatangan kekasihnya, tetapi dia tidak tahu di mana kekasihnya berada, sudah sampai di mana perjalanannya, cepat atau lambat dia mulai gelisah. Atau ketika seorang
ibu yang menanti atau seorang suami menanti kelahiran anak mereka, walaupun situasi ini sangat dirindukan, diinginkan, ya, diharapkan, bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi selama menanti menjadi tidak enak karena proses untuk tiba kepada kelahiran itu adalah proses yang ya membuat hati penuh dengan kewaspadaan dan tidak menentu. Mengapa demikian? Mengapa menanti merupakan sesuatu yang tidak mengenakan? Minimal 3 alasan yang saya catat di sini. Yang pertama, menanti sama dengan kita menunggu sesuatu yang belum terjadi. Masih baru akan terjadi. Nah, karena belum terjadi, saudara-saudari, maka suasana hati dan pikiran kita biasanya akan berkembang, berpikir kemana-mana. Ya. Kita menjadi tidak tentu, tidak pasti, karena segala kemungkinan akan kita pikirkan atau kita bayangkan. Sebagai contoh misalnya, ketika tadi seorang ibu mau melahirkan, dan pada saat-saat mau melahirkan kondisi penantiannya bukaan 1 ke bukaan 2 itu lama, atau ke bukaan 3 dan seterusnya itu lama sekali. Maka peristiwa yang kita nantikan itu menjadi sesuatu yang mendebarkan, bukan? Karena segala kemungkinan bisa saja terjadi, saudara-saudari. Hal yang kedua, menanti juga menjadi sesuatu yang tidak mengenakan, karena biasa dalam menanti kita berdiam diri, menunggu dalam ketidakpastian. Dalam contoh tadi, ketika seorang menanti kelahiran bayinya, maka suami, ya, keluarga, ya nggak tahu mau buat apa. Tinggal duduk menunggu menanti apa yang akan terjadi. Dan sayangnya lagi, kapan persisnya itu tidak ada yang tahu. Ya, dia akan lahir pada jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa, kita pun juga tidak tahu. Nah, situasi berdiam diri menunggu dalam ketidakpastian jelas akan membuat masa penantian itu menjadi masa yang tidak enak. Dan hal yang ketiga, menanti mengapa menjadi situasi yang tidak enak? Karena menanti itu cenderung akan membuat kita bosan atau membosankan kita. Karena kita tidak tahu, kita ragu, kita harus berbuat apa. Serba salah, buat ini salah, buat itu salah. Ya. Mau puji Tuhan, ya anak belum keluar dari rahim ibunya. Mau khawatir, Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, kondisi yang serba salah ini ya, kira-kira digambarkan dalam sebuah lagu yang indah dari Chrisye. Bagi Bapak Ibu yang tahu lagu Kisah Kasih di Sekolah, ya, saya akan nyanyikan penggalanya saja. Yang menggambarkan bagaimana penantian itu sesuatu yang tidak mengenakan. Kira-kira seperti ini bunyinya. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada guru. Malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar, jawabku. Ya, sungguh aneh tapi nyata. Kisah kasih yang tak akan terlupakan digambarkan dalam pujian Chrisye tadi. Mohon maaf mungkin kalau nadanya kurang pas. Tetapi saudara-saudari, pujian itu atau lagu itu cukup jelas menggambarkan bahwa menanti itu tidak enak. Walaupun yang kita nanti orang kita kasih, orang kita cintai. Bahkan kita jadi serba salah. Ya, dalam lirik lagu itu dikatakan, ya, kita harus berdusta pada guru demi menunggu menanti datangnya kekasih kita. Bukankah di dalam Alkitab, Perjanjian Baru khususnya, kedatangan Kristus yang dalam bahasa Latinnya disebut Adventus, ya, jadi kita sekarang ada pada minggu Advent, dari kata Latin Adventus artinya kedatangan, bukan penantian, ya. Jadi ketika kita
masuk dalam masa kedatangan ini, maka kita tentu menanti. Karena kedatangan dia yang kedua sebagai hakim belum terjadi. Walaupun kedatangan dia yang pertama sebagai juru selamat itu sudah terjadi. Nah, di dalam perjanjian baru digambarkan bahwa kedatangan Kristus itu seperti mempelai jemaat. Ya, seperti seorang yang betul-betul kita nanti, kita tunggu karena kita begitu rindu akan dekapannya, akan senyuman dia. Oleh karena itu di dalam Injil, Yesus sendiri menggambarkan hal kerajaan surga itu kan seumpama 5 orang gadis bodoh dan 5 orang gadis pandai yang menanti kedatangan sang mempelai, bukan? Di dalam masa penantian itu ada yang siap, ada yang tidak siap, ada yang minyaknya penuh cukup sampai mempelainya datang, ada yang minyaknya habis karena tidak punya cadangan. Nah, dengan demikian, ketika hari ini kita masuk dalam minggu Advent yang kedua, kita sedang menanti juga hal kedatangan Kristus sebagai hakim atas dunia ini. Kedatangan dia yang kedua. Sebab tadi, kedatangan dia yang pertama sebagai juru selamat itu sudah terjadi. Nah, kondisi yang tidak mengenakan dalam masa penantian ini punya dampak, punya akibat. Saya mencatat minimal ada 4 dampak yang bisa saja terjadi. Yang pertama, seperti lirik lagunya Chrisye, ada perasaan resah dan gelisah. Bahkan resah dan gelisah ini bisa berujung pada stres, depresi, hati ini tertekan, jiwa ini menderita. Kenapa? Karena menanti, tapi kapan? Ya, syukur-syukur pasti, tapi kalau pasti pun kapan? Yang kedua, dampaknya lama-lama kemudian membuat kita menyalahkan situasi. Kenapa sih kok sampai sekarang COVID-19 ini belum berlalu? Kenapa? Karena sudah lama kita bekerja di rumah, belajar di rumah, stres, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita mulai menyalahkan situasi. Yang ketiga, kemudian kita menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih si A, si B, dia bisa happy, dia bisa enjoy dalam situasi pandemik saat ini, dan saya tidak bisa? Apa yang terjadi pada diri saya? Apa saya kurang beriman? Apakah saya kurang berdoa? Jadi dirinya mulai disalahkan. Dan yang lebih parah lagi, dampaknya yang keempat, pada beberapa orang tertentu, dia kemudian bisa saja menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan, dan kemudian meragukan kasih Allah, bahkan menyangkali Allah. Kenapa? Karena dia merasa, di mana Tuhan? Allah yang baik itu, yang berkuasa itu, kalau pandemi COVID ini masih terus terjadi hingga saat ini. Dalam contoh yang lain, ketika Tuhan mengizinkan diri kita mengalami beban pergumulan yang berat dalam ekonomi, misalnya akibat pandemi COVID ini, atau Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit penyakit yang begitu sulit, sehingga hingga kini tidak sembuh-sembuh, tidak ada obatnya, maka banyak orang yang kemudian mencari alternatif, bukan? Karena mereka tidak lagi mau ingat dan percaya pada Tuhan. Mereka pergilah ke orang pintar untuk meramal kira-kira nasib saya seperti apa, ya. Kepada dukun untuk meminta jampi-jampi atau ramuan supaya dia bisa disembuhkan dan seterusnya. Akibat dari kondisi yang sudah pada level menyalahkan Tuhan, tidak hanya menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain, maka ada banyak juga orang Kristen yang menjadi Kristen napas. Ya, apa itu? Kristen Natal dan Paskah. Ya. Dia akan datang ke gereja beribadah mulai Desember atau paling tidak pas hari Natal. Itu biasa gereja penuh. Ya. Tentu tahun ini agak sedikit berbeda karena kita tidak bisa beribadah secara offline. Tetapi biasanya orang-orang seperti ini, sukacitanya, kegembiraannya, semangatnya itu muncul menjelang Natal. Sedangkan hari-hari yang lain, ya dia timbul tenggelam. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kuasa Allah, kasih Allah itu baru terasa pada saat hari Natal atau pada saat hari Paskah. Orang-orang seperti ini juga akan menjadi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Ya, kalau istilahnya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Atau kalaupun dia bertobat, dia menjadi Kristen tomat. Apa itu? Tobat lalu kumat. Ya, lebih lama kumatnya daripada tobatnya. Nah, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kondisi inilah yang mengancam
orang Israel, kondisi ya tertekan, stres, menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan, terjadi dalam pembacaan kita ini ketika orang Israel ada dalam ancaman. Saudara-saudari, pembacaan Alkitab kita dari kitab Yesaya ini, kitab ini ditulis kurang lebih tahun 700 hingga 680 sebelum Masehi, selama masa pemerintahan 4 orang raja di kerajaan Yehuda. Ya, Yehuda itu adalah kerajaan Israel bagian selatan, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Tahu dari mana? Silakan baca di Yesaya pasal 1 ayat 1. Menurut tradisi, Yesaya anak Amos ini wafat dengan cara mati syahid yang mengerikan, yaitu digergaji pada masa Raja Hizkia yang kejam itu. Hari ini dan hari-hari kemarin kita mungkin menyaksikan video atau lihat gambar bagaimana kekejaman teroris di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, ya, yang memotong korbannya, membakar dia begitu sadisnya. Ya. Kira-kira seperti itu kematian dari Yesaya. Nah, konteks pembacaan kita, saudara-saudari, bercerita tentang kota Yerusalem yang berada di kerajaan Yehuda yang sedang terdesak dan terkepung oleh apa? Oleh serangan serbuan kerajaan Asyur. Silakan Bapak Ibu melihat di dalam ya, pasal 28 hingga 35. Kalau buka di Alkitab, dilihat di pasal 28 bagian atas, itu akan ada keterangannya mengenai kondisi Israel atau Yehuda yang sedang terancam. Namun sekaligus di dalam pasal 28 hingga 35 ini, Allah telah menjanjikan akan melepaskan dan menyelamatkan Yerusalem dari kepungan musuh-musuhnya. Dia akan menyelamatkan Samaria atau kerajaan utara, itu digambarkan di pasal 28. Kemudian Allah akan menyelamatkan kepungan terhadap Yerusalem itu di pasal 29. Nah, di pasal 30 yang sudah kita baca tadi, di situ Allah memberikan peringatan kepada orang Israel agar mereka tidak memohon bantuan kepada kerajaan Mesir. Silakan lihat di dalam pasal 30 ayat 1 hingga 17. Ya, itu peringatan. Karena Tuhan pasti menyelamatkan kalian, maka jangan kamu mengandalkan dan memohon bantuan dari Mesir. Ya. Sebab Tuhan memberikan janji akan melepaskan Yerusalem yang digambarkan disebut dengan istilah Sion. Lihat di ayatnya yang ke-18 hingga 26 yang sudah kita baca tadi. Dan tidak hanya itu, tidak hanya memberikan janji menyelamatkan Sion, tetapi Allah juga berjanji akan menghukum si Asyur atau kerajaan Asyur itu yang kini sedang mengepung kota Yerusalem. Lihat di ayat 27 hingga ayat yang ke-33. Nah, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, fokus pembacaan kita adalah janji keselamatan yang akan Allah kerjakan atas Sion. Apa itu Sion? Sion dari bahasa Ibrani, Zion, atau bahasa Arab Syayun, adalah sebuah bukit di mana kota Yerusalem dibangun atau didirikan. Sekarang ini, ya, Sion merupakan atau digambarkan perkampungan Yahudi di kota lama. Nah, sehingga singkatnya, ungkapan kata Sion dalam Alkitab menggambarkan merujuk kepada kota Yerusalem dan juga umat yang tinggal di situ, di wilayah Yerusalem itu. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi yang terjepit ini, coba kita bayangkan bagaimana orang Israel yang sedang terkepung, terhimpit, karena dikepung oleh musuh dia, kerajaan Asyur yang begitu besar itu. Ya. Kalau tadi kita membayangkan dan melihat kondisi kita yang hari-hari ini sedang dikepung oleh COVID, ya, kita mau keluar harus pakai masker. Kenapa? Karena di luar ini nggak aman. Bisa kita terpapar oleh serangan dari virus ini. Maka kondisi itu banyak kemudian membuat orang menjadi resah dan gelisah. Menjadi tertekan, menjadi stres. Dan bila mereka sebagai orang beriman atau kita sebagai orang beriman hendak mengharapkan memohon bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kondisi menanti pertolongan Tuhan dalam masa COVID ini juga bisa membuat kita jadi tertekan atau stres.
Menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Kondisi ini juga yang kurang lebih terjadi di tengah-tengah orang Israel yang juga dikepung oleh musuh, tapi bukan COVID, musuhnya kerajaan Asyur, dan mereka tidak bisa kemana-mana, serba salah, dan mereka terus berharap dan menanti pertolongan Tuhan. Kondisi menanti untuk terlepas dari keterhimpitan ini menjadi kondisi yang sangat tidak mengenakan. Nah, oleh karena itu Tuhan lewat Nabi Yesaya memberikan janji yang sudah kita baca tadi. Dari ayat 18 hingga 26 yang coba saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama saudara-saudari, kita bagi ayat 18 hingga 19, kemudian ayat 20 hingga 22 bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga ayat 23 hingga 26. Ayat 18 hingga 19 isinya kurang lebih adalah janji Tuhan yang akan membebaskan, melepaskan Sion, Yerusalem, orang Israel dari kepungan Asyur. Itu digambarkan di dalam kalimat, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Lalu di ayat yang ke-19 dilanjutkan, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tangisanmu akan segera berakhir. Itu janji Tuhan. Lalu di ayat ke-20 hingga 22, Tuhan tidak hanya memberikan janji, tapi dia memberikan bukti, saudara-saudari. Ya, sebagai contoh saya akan bacakan misalnya di ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan begini. Dan walaupun Tuhan memberikan kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia huru besar. Nah, jadi ayat 20 mengatakan walaupun saat ini mereka sedang terbatas, kesulitan roti dan air yang semuanya serba sedikit, tetapi mereka tetap memiliki air, mereka tetap memiliki roti. Ya, walaupun sedikit, tetap ada. Itu apa menunjukkan? Bukti Allah tidak meninggalkan umatnya. Immanuel, tema yang ditetapkan oleh PGI dan KWI untuk perayaan Natal tahun ini. Bahkan tidak hanya itu, Allah menjanjikan bahwa para pengajar Dia, para nabi-nabinya, para hambanya akan menyatakan kuasanya, menyatakan petunjuknya sehingga umat semakin melihat dan mempercaya atau percaya kepada Tuhan. Nah, lalu bagian yang ketiga di dalam ayat 23 hingga 26, Tuhan juga memberikan bukti bahwa Dia akan menyatakan kuasanya, membebaskan orang Israel dari keterpurukan dan mengganti itu dengan kegirangan yang luar biasa. Jadi bila ayat 20 hingga 22 itu berbicara bukti yang mereka alami saat ini, walaupun mereka terbatas tapi penyertaan Allah tetap ada. Sedangkan di ayat yang ke-23 hingga 26 bicara tentang bukti yang akan Tuhan berikan di masa depan. Kita akan lihat di dalam ayat 23 misalnya. Lalu Tuhan akan, kata akan berarti nanti akan terjadi, pasti terjadi, memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanahmu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas, sapi-sapimu, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa saudara-saudari? Tuhan tidak hanya memberikan bukti penyertaan pada saat ini, tapi Dia juga memastikan bukti itu akan terjadi pada masa depan. Nah, namun karena ini janji, sekali lagi, maka itu tidak serta-merta langsung terjadi. Oleh karena itu, maka ya, ayat yang ke-18b yang menjadi tema kita mengatakan bahwa sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Maka Tuhan mau mengatakan begini, hai umat Israel, hai orang percaya, umat Kristen pada masa kini, hai jemaat GPB Karis Pulau Gebang, saya sudah memberikan janji kepadamu. Oleh karena itu, berdasarkan janji itu, maka
Maukah, bersediakah engkau untuk berbahagia? Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa itu kata berbahagia? Berbahagia dari kata Ibrani, Esher, yang berarti betapa gembiranya, betapa sukacitanya, betapa terberkatinya diri seseorang. Nah, artinya kata ini mengungkapkan kondisi tidak hanya emosi, tapi kondisi hati yang meluap-luap dengan sukacita dan kegembiraan. Lalu siapa yang berbahagia? Dikatakan berbahagia semua orang yang menanti-nantikan dia. Menantikan dia, huruf besar, menanti-nantikan Tuhan. Apa itu menanti-nantikan? Kalau dalam bahasa Ibrani, cakka, yang berarti patut untuk dipatuhi. Situasi kondisi menanti, tinggal lama atau juga menunggu. Nah, dengan demikian maka Tuhan mau katakan, kalau saya sudah memberikan janji, dan janji itu hari ini belum terjadi, tapi pasti akan terjadi, maka sikap kamu yang paling tepat adalah berbahagia. Tapi bagaimana bisa berbahagia? Saudara-saudari, kalau kita bicara dalam konteks kita pandemik saat ini, bagaimana saya bisa berbahagia? Kemana-mana saya terbatas, harus pakai masker. Bagaimana bisa berbahagia kalau income pendapatan per bulan keluarga saya bisa menurun? Sulit. Ya, sama seperti orang Israel dalam kondisi dikepung oleh kerajaan Asyur. Bagaimana bisa berbahagia? Betul, itu janji Tuhan, itu perintah Tuhan. Tapi bagaimana? Saya kan manusia, saya lemah, saya terbatas. Saudara-saudari, kalau kita belajar dari pembacaan Alkitab kita, minimal kita bisa melihat ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam masa-masa penantian, supaya Tuhan membebaskan kita dari keterpurukan dan kesulitan yang ada saat ini. Termasuk juga dalam masa kita menanti kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim atas dunia ini. Tidak ada yang tahu bukan kapan Yesus datang yang kedua kali. Datang yang pertama sudah, dan tanggalnya sudah pasti juga, tanggal 25 kita akan merayakan itu. Jadi kedatangan tanggal 25 tidak terlalu menggetarkan, dalam arti tidak terlalu menggelisahkan. Tapi kedatangan Kristus yang kedua tidak ada yang tahu. Dan dalam kondisi tidak tahu itu banyak orang yang resah dan gelisah. Maka bagaimana? Kita merubah resah dan gelisah, tertekan dan stres itu menjadi sebuah kebahagiaan. Ada 3 hal minimal yang saya catat dari pembacaan Alkitab ini. Yang pertama, saudara-saudari, marilah kita memfokuskan perhatian kita kepada Allah Tuhan yang memberikan janji itu. Kalau kita baca di dalam ayat 18, itu menariknya begini, bahwa Alkitab katakan, bukan hanya kita yang menanti Tuhan datang, tetapi Tuhan juga menanti saatnya kapan dia akan bertindak. Dia juga menanti saatnya umat dia akan datang kepada dia. Ibaratnya, cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Ya. Kita menanti Tuhan, Tuhan juga menanti kita. Maka hal yang pertama, ketika kita menanti kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim, ketika kita sedang menanti Tuhan melepaskan kita dari keterpurukan dan keterkukungan kita saat ini, maka marilah kita melihat kepada Allah yang memberikan janji itu, Allah sumber penyelesaian dari setiap masalah yang kita hadapi. Jangan kita terus fokus kepada COVID itu. Jangan kita terus fokus pada masalah yang kita hadapi, tapi berfokuslah kepada sumber yang mampu menyelesaikan masalah itu, yaitu Allah sendiri. Sehingga beberapa orang mengatakan, kalau kita memfokuskan diri kepada Allah, maka kita bisa berkata kepada masalah itu, betul engkau adalah masalah yang besar, tapi saya memiliki Allah yang lebih besar daripada masalah itu. Ketika kita menanti kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim, maka fokuskan diri kepada Kristus. Jangan fokus pada kita. Ketika kita menanti Tuhan kapan menyelesaikan COVID ini, jangan fokus pada COVID. Fokuslah kepada Allah dan janji-janjinya. Lalu hal yang kedua, saudara-saudari, ya, kalau tadi di dalam ayat 18 hingga 19, maka di dalam ayatnya yang ke-22 hingga 26, di situ firman Tuhan mau mengajar kita untuk melihat bukti penyertaan Allah
yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil, walaupun itu sepele. Tapi maukah kita mensyukuri itu sebagai anugerah dan berkat dari Tuhan? Walaupun tadi di ayat 20 dikatakan roti dan air itu serba sedikit. Tapi bukankah masih ada roti, masih ada air? Walaupun mungkin income kita sudah menurun. Tapi bukankah masih ada income? Mungkin secara fisik kita terbatas. Tapi bukankah kita masih bisa sedikit leluasa bergerak? Nah, saudara-saudari, mensyukuri diri pada hal-hal yang kecil merupakan salah satu cara kita untuk tetap bisa melihat kasih setia Tuhan. Ya. Itulah yang bisa membuat dan mengubah sikap resah dan gelisah menjadi sikap yang berbahagia. Ketika apa? Ketika kita belajar untuk melihat dengan mata kita bagaimana kasih dan kuasa Allah menyertai kita hingga detik ini, hingga saat ini. Bisa juga kita melihat pada waktu lampau bagaimana penyertaan Allah. Ya, kita memakai memori kita, ingatan kita yang ada dalam otak kita untuk mengklaim bahwa Allah yang menyertai kita dahulu, Immanuel, adalah Allah yang sama yang akan menyertai kita hari ini dan juga hari esok. Pernyataan iman seperti itulah yang mampu membuat resah dan gelisah, tertekan dan stres bisa berubah menjadi sebuah kebahagiaan. Bukan karena kita, tetapi kita mendasarkan diri pada bukti-bukti yang Allah berikan. Dan hal yang ketiga yang bisa mengubah resah dan gelisah selama masa menanti kedatangan Kristus, menanti kelepasan dari setiap masalah adalah stop mengandalkan manusia. Stop mengandalkan kekuatan kita. Dalam bacaan Alkitab, walaupun kita tidak baca di ayat sebelumnya, Tuhan memberikan peringatan pada Israel, jangan mengandalkan Mesir. Dalam banyak kasus, orang-orang yang datang ke gereja hanya pada saat Natal dan Paskah adalah orang-orang yang sangat percaya diri, yakin tanpa Tuhan saya bisa hidup. Tanpa berdoa ya saya baik-baik saja. Hati-hati seperti itu. Anda sedang mengandalkan diri Anda sendiri dan bukan Tuhan yang Anda andalkan. Orang-orang seperti itu akan menjadi orang-orang yang terkutuk. Tetapi kalau kita mendengar firman ini dan kita mau kembali, ya, maka Tuhan sangat menanti, menunggu dan mengasihi kita. Sikap yang mengandalkan Tuhan dalam sikap yang mengandalkan manusia dalam sejarah Israel akhirnya membawa kehancuran kepada mereka. Ya. Kemudian nanti dalam perjalanan akhirnya kerajaan Yehuda, kota Yerusalem akhirnya hancur juga. Kenapa? Karena Israel membandel, tidak tunduk dan taat pada Tuhan. Dalam masa penantian kita di masa pandemi COVID ini, tetap jangan kita andalkan diri kita. Dalam masa penantian Kristus datang kedua kali, mari juga kita mengandalkan Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan ini, kita semakin kokoh dan bisa berbahagia dalam masa-masa penantian ini. Menanti Adventus, kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim atas dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Yesus, kita ku
Saudara-saudari, firman Tuhan sudah kita dengar, maka mari kita responi firman Tuhan itu dengan memperbaharui pengakuan iman percaya kita. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah dengan hati dan mulutmu masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengar apa yang menjadi isi hati kita. Kita akan perdengarkan itu kepada Tuhan di dalam doa syafaat, sehingga jangan hanya kami yang berdoa, tapi saudara-saudari juga disilakan berdoa, dan kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di minggu Advent, di minggu kedatangan Kristus pada pekan yang kedua ini, kami boleh merenungkan bahwa hal menanti, menunggu, bukan lagi menjadi sesuatu yang mendatangkan keresahan dan kegelisahan, ketegangan dan stres dalam diri kami, tetapi sungguh merupakan sesuatu yang membahagiakan, sebab kami kini belajar bagaimana kami boleh memfokuskan diri melihat kepada Allah yang memberikan janji itu. Bukan hanya kami yang menanti, tapi Allah juga menanti waktu itu tiba. Dan juga biarlah kami boleh belajar untuk melihat setiap kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami terima hingga saat ini, sekecil apapun itu, biarlah kami belajar untuk mensyukurinya, sehingga dari pengalaman iman itu, penantian kami menjadi sesuatu yang bermakna. Kami tidak lagi resah dan gelisah, tapi kami tetap kokoh dan teguh, karena percaya bahwa Allah yang sama, yang telah menyertai kami di masa-masa yang lampau, adalah Allah yang sama juga, Immanuel, yang menyertai kami pada hari ini, bahkan telah memberikan janji-janji yang pasti ke depan, kepada kami yang terus tekun dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah membuka hati terhadap firman Tuhan. Roh Kudus menolong sehingga kami mampu menjadi pelaku sabda Tuhan dalam masa-masa penantian Adventus Kristus yang kedua, kedatangan Kristus yang kedua. Demikian juga dalam masa kami menantikan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami agar kami tidak memfokuskan diri hanya kepada COVID ini, terhadap masalah yang menimpa sebagai dampak dari pandemik ini. Tapi kami mau memfokuskan perhatian kami, mata iman kami kepada Kristus Tuhan, sumber dari penyelesaian atas segala masalah yang ada di dunia ini. Tambahkan terus iman kami, sehingga walaupun iman kami kecil, tapi biarlah kami memiliki iman yang berkualitas seperti biji sesawi, yang mampu memindahkan gunung ke tempat yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan kami. Kami juga datang saat ini membawa akan kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah tangga masing-masing. Tuhan, Engkau kenal, Tuhan Engkau tahu apa menjadi pergumulan kami. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai janda, sebagai duda, maupun sebagai bujangan di tempat kami masing-masing. Tuhan kenal, Tuhan tahu pergumulan kami.
Oleh karena itu, biarlah apa yang kami naikkan secara diam-diam pada hari Minggu ini, Allah berkati itu di dalam nama Yesus, sehingga seru doa kerinduan kami, boleh Tuhan jawab itu tepat pada waktumu yang terindah itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami khusus mau berdoa buat rumah tangga kami yang secara ekonomi terdampak oleh pandemik ini. Tuhan, Engkau menolong. Kuatkan kami, kuat sebagai suami, sebagai istri, untuk kami tidak terpuruk dalam tertekan dan stres, tapi kami memohon hikmat dari Tuhan untuk mencoba peluang-peluang usaha yang lain. Dan Tuhan berkati usaha kami itu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang harus bersekolah, berkuliah dari rumah. Mungkin mereka merasa jenuh, Tuhan juga menopang, menguatkan sehingga mereka tidak merasa bosan ya Bapa. Secara khusus anak sekolah yang akan mulai memasuki masa ujian atau ulangan untuk akhir semester, Tuhan menolong agar mereka boleh belajar dengan giat dan mereka boleh memperoleh hasil yang terbaik ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi dari jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit yang ada di gereja kami. Secara khusus kami menyerahkan yang di rumah sakit maupun di rumah-rumah tangga, yaitu untuk Bapak Bernardus Ngeo, Bapak Henry Leukabesi, Ibu Angel Muntuan dan ayahnya, serta Saudara Yonatan Latumahina dan keluarganya. Tuhan, Engkau tahu persis apa menjadi penderitaan mereka saat ini. Oleh karena itu kami mohon, Allah yang Immanuel, yang kami imani percaya sedang mendampingi mereka di pembaringan, Allah tersebut boleh terus memegang tangan mereka, mengokohkan iman mereka, menguatkan hati mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh semakin bergantung dan berserah pada Tuhan. Berkati segala bentuk pengobatan perawatan yang kini sedang dijalani, dan kami percaya oleh bilur-bilur darah Kristus mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk para pasien COVID-19 yang ada di berbagai tempat di Indonesia termasuk juga di dunia. Tuhan juga kuatkan mereka, Tuhan juga berkati segala bentuk pengobatan dilakukan, sehingga lewat itu kuasa kasih Allah dinyatakan dan mereka boleh sembuh. Kami bersyukur kalau persentasi orang yang sembuh jauh lebih tinggi daripada presentasi orang yang meninggal. Sehingga biarlah dengan fakta ini, setiap yang sakit boleh berjuang dan mengandalkan Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita bahwa mereka juga pasti bisa sembuh atas perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih tenaga medis yang merawat para pasien ini di mana saja. Tuhan lindungi mereka, sertai mereka. Segala bentuk APD yang dipakai, biarlah itu boleh membantu mereka memproteksi diri mereka dari paparan virus ini. Demikian kami juga yang harus beraktivitas keluar, ke sekolah, ke rumah, ke tempat di luar rumah, atau kemana saja. Biar kami juga boleh memproteksi diri kami dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir. Biarlah semua kami kerjakan dengan penuh takut akan Tuhan, sehingga oleh kasih Allah kami senantiasa dilindungi dari paparan virus ini. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bangsa-bangsa untuk melakukan testing, tracing, dan treatment terhadap para pasien yang ada, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah, khususnya di Indonesia, bisa lebih efektif mengerem laju penyebaran virus ini ya Tuhan. Upaya juga dari berbagai bangsa dan juga para ilmuwan untuk mencari obat guna menyembuhkan dan vaksin guna mencegah virus ini menyebar. Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah pada akhir tahun 2020 ini atau minimal awal 2021 vaksin sudah bisa didistribusikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan kedapan hadirat-Mu khusus untuk daerah DKI Jakarta yang cukup tinggi paparan COVID-nya. Tuhan tolong agar kami boleh menjaga diri kami dengan mentaati protokol kesehatan yang ada, dan pemerintah DKI juga boleh menindak secara tegas orang-orang yang melanggar prokes yang terjadi belakangan ini. Secara khusus untuk pelanggaran yang terjadi di wilayah Petamburan yang kini sedang diproses oleh polisi lewat proses hukum,
Tuhan menolong sehingga lewat ini maka masyarakat boleh lebih tertib dan taati protokol kesehatan yang ada. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi saat ini. Tuhan menolong sehingga walaupun secara ekonomi akibat pandemik ini ekonomi mengalami perlambatan, bahkan dalam beberapa aspek terjadi resesi. Mampukan pemerintah untuk tidak putus asa, tapi terus menggelontorkan bantuan-bantuan sosial, mengambil atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang bisa mempermudah investor dan juga mendatangkan lebih banyak lagi keuntungan guna meningkatkan ekonomi di kalangan masyarakat bawah ya Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi politik saat ini, khususnya keamanan yang menjadi kondisi yang sangat membahayakan di daerah Sulawesi Tengah. Tuhan, kami menyerahkan untuk para korban yang dibunuh oleh teroris Mujahidin Indonesia Timur MIT yang telah membunuh kurang lebih 4 orang satu keluarga dengan begitu sadis dan mengerikannya. Tuhan, Engkau menolong. Tuhan, Engkau menghiburkan keluarga dari umat-Mu yang sedang berduka di sana, khususnya dari gereja Bala Keselamatan Salvation of Army. Tuhan hiburkan mereka sehingga mereka boleh dikuatkan, diteguhkan, dan sungguh-sungguh mau berdoa buat para teroris ini agar mereka, para teroris, boleh sadar dan bertobat kembali ke jalan yang benar. Dan bila tidak mau bertobat, kami berdoa bersama umat-Mu di Sigi agar para teroris ini boleh segera ditangkap oleh aparat keamanan gabungan TNI Polri yang kini sedang memburu mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga datang membawa pergumulan gereja-Mu. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang jadi pergumulan gereja-Mu, baik di tingkat sinode untuk persidangan sinode yang diundur ke Oktober 2021. Tuhan memberkati segala persiapan menuju persidangan tersebut. Kami juga berdoa untuk kegiatan dari MUPEL Jakarta Timur dalam kondisi pandemik ini. Tuhan tetap menolong sehingga apa yang diprogramkan, walaupun itu secara online, tetap boleh terlaksana dengan baik. Kami juga menyerahkan bagi gereja kami GPB Karis dalam segala persiapan untuk menyambung menyongsong kegiatan Natal tahun 2020 ini yang akan diselenggarakan secara online. Tuhan menolong memberkati panitia dan seluruh perangkat yang terlibat, termasuk juga dalam rekaman, biar Tuhan menolong sehingga semua berjalan juga dengan lancar. Hamba-Mu Bapak Pendeta Kapoh selaku KMJ kami bersama keluarga, istri dan anak-anak, Tuhan juga memberkati seluruh majelis, presbiter, baik penatua, diaken di sektor-sektor, Tuhan juga memberkati dan menolong. Pengurus Pelkat, pengurus dari kelompok-kelompok kategorial yang lain, Tuhan Engkau menolong dan menyertai. Terima kasih Bapa di surga juga untuk organis, kantoria, kamerawan, soundman yang setia mendampingi, dan juga tim multimedia yang begitu giat mengatur, mengurus penyelenggaraan ibadah baik offline, online maupun live streaming. Tuhan memberkati mereka semua dengan kasih-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan buat rencana mutasi dari hamba-Mu Bapak Pendeta Kapoh. Tuhan memberkati rencana ini, tanggal yang sudah ditetapkan Tuhan menolong sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Kebutuhan biaya juga yang cukup besar, Tuhan memberkati sehingga kebutuhan yang dibutuhkan ini boleh tercukupi tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap kasih Tuhan terhadap jemaat-Mu yang boleh bergembira, bersuka cita atas anugerah Tuhan dalam ulang tahun kelahiran, baik kelahiran maupun juga ulang tahun perkawinan. Secara khusus kami berdoa buat Ananda Carmelo Jeremiah Ratulangi, Saudara Jefta Christian Huta Barat, Saudara Erlando Dal Yatno, Nyonya Diana Deminanga Kopalit, Bapak Henry Robert Waas, Nyonya Diane Selvi Deeng Mateos, Saudari Yester Natalia Kristi Muntuan, Saudara Cliff Dean Smith Arsadi, Saudara Tarof David Nusi, Saudara Kenny Christian Manoi, Nyonya Bea Mara Loak Watilah, Saudari Kesia Natale Irianto, Nyonya Sutini Watulinggas, Nyonya Ana Retno Mawarti Subagio, Ananda Alvaro
Gavriel Kakiai, dan Saudara Esra Venaya Watulinggas. Tuhan memberkati sukacita mereka yang berjumpa dengan ulang tahun kelahiran dalam sepekan ke depan. Dan juga berkati sukacita untuk ulang tahun perkawinan dari keluarga Budi Subagia, keluarga Arwan Aritonang, keluarga Watimena Patipelohi, keluarga Matindas Tarundung, dan keluarga Puryadi Mulyo Handoyo. Biarlah sukacita Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu turun menaungi rumah tangga ini dan juga rumah tangga setiap kami yang terlibat dalam ibadah di Minggu Advent yang kedua ini. Kami juga berdoa bagi pergumulan khusus beberapa keluarga yang ada di 4 sektor di GPB Karis Pulau Gebang. Kami menyerahkan untuk keluarga Runtu Rambi Sembiring, keluarga Rumondor Tontei, dan keluarga Melfrida Raja Guguk di sektor 1, keluarga Albert Tutuarima, keluarga Cadia Singilipo, keluarga Singilipo Silitonga di sektor 2, keluarga Mas Rikat Lubantoruan, keluarga Situmorang Simanjuntak, dan keluarga Tuerah Rambing di sektor 3, dan juga keluarga Silitonga Napitapulu, keluarga Manangkot Walanggitan, dan keluarga Gottlieb Sutanto di sektor 4. Biarlah anugerah Tuhan juga melingkupi menyertai mereka dan persiapan mereka menyambut hari Natal dan juga merayakan Advent yang kedua ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikianlah seluruh seru doa dan syafaat kami yang kami bawa dengan memohon, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, iman sejati tidak pernah menahan apa yang menjadi bagian Tuhan di tiap rejeki yang kita nikmati dan bersyukur adalah tanda pembuktian kita mengaku percaya hidup kita terpelihara oleh cinta kasih Tuhan. Olehnya, mari nyatakan syukur hati kita kepada Allah dengan memberi persembahan, syukur dan persepuluhan sebagaimana pengajaran firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang 9 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat dipersilakan mengumpulkan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan, juga persembahan untuk biaya mutasi pendeta. Sebelum kita memberi persembahan syukur,
Mari kita angkat pujian dari nyanyian umat PKJ 150 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat, marilah kita berdiri membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami, terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja, dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagai kepada mereka yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 6 Desember 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada Warta Jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan serta informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Ibadah Minggu diberitahukan kepada seluruh jemaat berhubung dengan semakin meningkatnya risiko pandemi COVID-19, maka 1. Peribadahan hari Minggu di Gereja Pulau Gebang Permai Blok A2 nomor 9 tetap online sampai dengan tanggal 6 Desember 2020. 2. Ibadah live streaming dengan kehadiran jemaat akan dimulai kembali tanggal 13 Desember 2020 dalam ibadah sakramen perjamuan kudus akhir tahun 2020. 3. Peribadahan di GTC atau Griati Parcakum belum akan dilaksanakan sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut. Demikian untuk diketahui. Sakramen perjamuan kudus. Pada hari Minggu 13 Desember 2020 dalam ibadah pukul 9 WIB akan diadakan sakramen perjamuan kudus akhir tahun 2020
dilaksanakan persloki dan memakai hosti. Seluruh anggota sidih jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bagi anggota jemaat yang lansia atau sepuh dan sakit dapat mengikuti ibadah perjamuan kudus dari rumah secara live streaming. Dimohon mempersiapkan roti dan anggur. Pelayanan baptisan. Pada tanggal 26 Desember 2020, Natal kedua, pukul 9 WIB, akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua warga jemaat yang akan membaptiskan anak-anaknya agar mendaftarkan melalui koordinator sektor di masing-masing sektor atau di kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan menyerahkan fotokopi akte kelahiran, akte atau surat nikah orang tua, KTP, foto dengan ukuran 3x4 1 lembar dan mengisi formulir baptisan. Katekisasi reguler 2020-2021 umum diberitahukan kepada anggota katekisasi reguler periode 2020-2021 bahwa mulai Minggu 6 Desember 2020 kegiatan katekisasi di bulan Desember 2020 diliburkan dan demikianlah pemberitahuan ini. Amplop persembahan akhir tahun. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada akhir November 2020 telah diedarkan amplop persembahan akhir tahun dan diharapkan agar jemaat dapat membawa persembahan akhir tahun tersebut di gereja. Pemberitahuan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah diterima surat dari Majelis Sinode perihal dana mutasi pendeta Marshal Kapoh STH dan pendeta Manuel Raintung SSI MM yang telah disetujui oleh Majelis Sinode. Dana yang diperlukan sebesar 17 juta rupiah. Sedangkan dana yang masuk atau yang sudah terkumpul saat ini sebesar 4.983.000, sehingga dana yang masih kurang sebesar 12.917.000. Mohon partisipasi jemaat GPIB Karis. Demikian untuk diketahui. Nama-nama jemaat yang menyumbang untuk mutasi pendeta sebagai berikut dan seluruhnya ini adalah dari sektor 3. Keluarga Harsanto Piring 1 juta, keluarga Ndolu Isliko 1 juta, keluarga Wowiling Lilo 500.000, keluarga Lego Wewengkang 1 juta, keluarga Deminangga Kopalit 500.000, keluarga Darmadi Sianipar 500.000, keluarga Rianto Tako 1 juta, keluarga Lilik Sutanto 1 juta, keluarga Abram Pakpan 1 juta. Total dari sektor 3 keseluruhannya adalah 7.500.000 rupiah. Warga jemaat baru telah mendaftarkan menjadi warga jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta Timur, keluarga Nyonya Paulina Hahijari Mailisa dengan beralamat Kompleks Pulau Gebang Indah, Blok K6 nomor 8, Jakarta Timur dengan anggota Nyonya Paulina Hahijari Mailisa sebagai kepala keluarga, Asriel Bernard Hahijari anak. Kami dari GPIB Karis menyatakan selamat bergabung bersama jemaat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat HUT kelahiran dan perkawinan, majelis dan seluruh warga jemaat GPIB Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati.
Warta Keuangan penerimaan tanggal 29 Desember 2020 dapat dilihat dalam Warta Jemaat online, dan apabila ada kesalahan pembukuan pada Warta Jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Bapak Wilhelm Sairwana MTH, Pendeta Gemit berdomisili di GPIB Karis Jakarta, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih, Pak. Pendeta dan keluarga, terima kasih kami ucapkan pada organis, pembantu lagu, dan petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Allah telah kau dengar. Bersediakah saudara-saudari berbahagia dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Kalau bersedia, maka mari saudara-saudari berdiri, dan sekarang kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, serta lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah saudara-saudari dengar itu di dalam setiap doa dan kerjamu di hidup ini. Saudara-saudari jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera ke dalam hidupmu sehari-hari. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya.
saudara-saudari jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, pelayan firman, presbiter yang bertugas, baik penatua maupun deaken, serta organis, pemandu lagu, kamerawan, soundman, dan seluruh tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.